Selamat siang. Ya, selamat siang Bang Zuma. Gimana kabarnya siang hari ini? Sehat? Sehat. Sehat kali pun. Boleh saya ngomong, Bang? Silakan. Silakan. Oke. Tadi Bang Zuma mengatakan bahwa perkataan antara Yesus Kristus dan perkataan antara Rasul Paulus itu kontradiktif. Betul? Yes, pasti. Yesus mengatakan kamu tidak akan pernah melihat aku. Sedangkan Rasul Paulus mengatakan dia telah melihat Tuhan. Betul? Yes, betul kali. Oke. Pintar. Tadi kan Anda Kadang-kadang lu mengutip pintar. di dalam satu. Oke. Kali ini kau pintar sikit, tapi sikit. Oke. Oke. Anda tadi kan mengutip di dalam 1 Korintus 1 ayat 9, betul? Yes. Oke, kata melihat di situ dalam bahasa Yunaninya apa? Dia melihat artinya dia menampakkan Dalam bahasa diri. Yunani. Tunggu dulu, jangan ke sana dulu, Silakan. jangan ke sana dulu. Silakan. Ketika Paulus mengatakan dia melihat, artinya Paulus ini menyatakan bahwasanya dia ini menampakkan diri kepadanya, bukan tidak menampakkan dirinya. Itu menampakkan diri artinya melihat apa yang ada pada fisik Yesus. Paham tidak sampai situ? Boleh saya tanggapin? Silakan, silakan. Ya begini Bang Zuma. Iya. Kita fokus pada substansi pertanyaan. Tadi kan pertanyaan saya kepada Bang Zuma, di dalam original teks kata melihat di situ menggunakan kata apa? Di dalam bahasa Yunani Bang Zuma, Horao. kata melihat di situ. Horao. Sebentar saya boleh? Boleh? Betul. Betul sekali. Terus? Horaka. Terus? Di situ bukan berbicara secara physically, tetapi secara penampakan ilahi. Mengacu kepada Kisah Rasul bab 22 ayat 9. Saya bacakan kepada Anda. Tenang Bang Zuma, saya menjawab dulu boleh? Iya, silakan. Boleh? Silakan. Kita baca teman-teman, di dalam Kisah Rasul 22 ayat 9. Rasul Paulus tidak pernah mengatakan aku bertemu dengan Yesus dalam keadaannya sebagai manusia. Dia mengatakan aku bertemu dengan Yesus dalam keadaannya sebagai Allah, atau di dalam bahasa Yunani itu Theophany, Christophany. Dia hanya melihat cahaya. Makanya dalam 1 Korintus 1 ayat 9 dia menggunakan kata heuraka. Terus? Nah, pertanyaan yang kedua. Tunggu, Oke, Bang, kita Bang Zuma. selesaikan dulu. Silakan. Selesaikan dulu. Bahwa ketika kemudian Yesusnya mengatakan, engkau tidak akan melihat aku lagi. Di situ dia tidak mengatakan, engkau tidak akan bertemu aku lagi. Oke? Tadi Anda lupa membaca Matius bab 24. Tunggu. Di situ kan Yesus mengatakan Gantian. silakan. Gantian. Silakan, Di situ sangat jelas Yesus mengatakan, eido, melihat, bukan bertemu. Iya kan? Betul sekali. Melihat, bukan bertemu physically. Oke. Sabar dulu. Oke. Melihat. Silakan. Hoiro itu melihat, eido itu melihat. Berarti engkau tidak akan melihat aku, bukan bertemu aku, cipika-cipiki ciuman kudus denganku, bukan. Tapi melihat. Engkau tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Melihat ya, bukan bertemu ya, bukan cipiki ciuman kudus, bukan. Melihat. Oke, saya boleh tanggapin? Silakan. Nah, Bang Zuma ini gini, Bang Zuma itu strawman, menyerang argumentasinya sendiri. Silakan. Tadi kan Anda membacakan bahasa Yunani. Bahasa Yunani kata melihat yang disampaikan oleh Yesus itu berbeda dalam bahasa Yunani ketika Rasul Paulus mengatakan aku telah melihat Tuhan. Dia tidak mengatakan seperti yang dikatakan oleh Yesus dalam bahasa Yunani, tetapi dia menggunakan kata heuraka. Ya, heuraka dengan eido melihat artinya apa? tidak sebenar-benarnya. Eido dengan Saya heraka jawab artinya dulu. apa? Ya silakan. Edo itu bertemu dan melihat secara physically. Sedangkan heuraka, belum, sebentar. Tenang Bang Zuma, tadi kan Anda berbicara, saya tidak memotong. Ganti-gantian Bang. Lucu Anda Ganti-gantian ini. Bang. Tenang. Lucu. Silakan. Saya boleh selesaikan dulu, oke? Iya. Begini Bang Zuma, tadi Anda tuh sudah menjelaskan kepada 3.400 orang menonton ada perbedaan kata bertemu dan melihat secara physically dan secara ilahi. Rasul Paulus itu tidak pernah mengatakan aku bertemu dengan Yesus dalam keadaan Yesus sebagai manusia. Dia bertemu dengan Yesus itu dan melihat sebuah cahaya. Cahaya itu berbicara tentang Christophany, makanya menggunakan kata heuraka. Yang kedua Bang Zuma, Anda mengatakan tidak satupun orang-orang Yahudi
ataupun di luar kekristenan yang mengatakan bahwa Paulus memang benar-benar bertemu dengan Yesus. Saya tunjukkan datanya Bang Zuma. Ya, kata siapa di luar orang Kristen tidak pernah membenarkan Paulus itu bertemu dengan Yesus? Nah, Saya itu Anda tunjukkan akui dari sendiri Sirah ya. Nabawiyah Ibnu Hisham. Berarti Anda semakin Tenang. menguatkan. Tenang dulu, saya belum selesai. Semakin It's Anda okay. menguatkan. It's okay, no problem. Ya, silakan. Oke. Silakan. Oke, Jangankan Kristen, Bang Zuma, Ya. orang Islam pun, seorang tokoh ulama yang terpandang dalam Islam yang bernama Ibnu Katsir mengakui bahwa Paulus memang benar-benar bertemu dengan Isa alaihissalam. Kita baca. Ibnu Hisham berkata, sihat, tenang. Saya boleh selesaikan dulu, Bang Zuma? Itu Boleh? bertemu Yesus atau bertemu Isa? Boleh saya selesaikan dulu? Jelasin dulu. Boleh? Bertemu Isa Oke. atau bertemu Yesus? Ibnu Ishaq berkata, tadi kan di awal pembicaraan Bang Zuma tadi kan menyamakan bahwa Mesias yang disalahpahami oleh orang Kristen adalah Isa alaihissalam yang merupakan seorang sekarang nabi dalam imanmu Islam. pertanggungjawabkan. Gantian, Bang Zuma. Di situ Paulus di situ bertemu Yesus atau bertemu Isa? Itu dulu. Bentar, Bang. Itu dulu dong. Ya. Saya ini, Oke. standing posisi saya ini kan mengikuti apa yang kemudian diklaim oleh teman-teman Islam Kalau termasuk Nabi Bang Zuma. Isa, Bang Zuma, tenang dulu. Kalau Bang. Nabi Isa Saya dulu itu ngomong, tidak boleh? disalib. Kalau Yesusmu Ya disalib. nggak masalah, it's okay. Nah, It's okay, sekarang it's okay, pertanyaan it's okay. saya, No problem. apakah di situ Begini. Paulus bertemu Yesus atau Nabi Isa? Kalau engkau selesaikan dulu, mengatakan boleh? Nabi Isa berarti gugur Boleh? kekristenan. Jangan No, kamu coba, tidak akan pernah jangan gugur. kau ambil secuil. Gara-gara Paulus bertemu dengan Isa, kau pikir itu nak Yesus. Kalau kau sudah akui itu Boleh saya Yesus, tanggapi, sabar. Bang Zuma? Kalau kau sudah akui itu Yesus, berarti kau harus mengakui bahwa Yesus itu hanya utusan Tuhan yang tidak disalib, tapi naik ke langit. Boleh Gimana? saya selesaikan? Kamu sanggup dengan iman seperti dulu itu? ya. Kamu sanggup dengan iman seperti itu? Saya akan menjawab semua pernyataan Anda dan semua argumentasi saya. Kamu sanggup Tenang Nabi dulu, Bang Yesus Zuma. itu tidak disalib? Kamu Silakan sanggup? selesaikan dulu, nanti saya Oke, berbicara. dengarkan Selesaikan saya. dulu. Ketika kau menjilat kemudian tafsir, ya, kamu harus secara konsekuensi harus menerima bahwa Nabi Isa yang bertemu dengan Bulus ini tidak disalib. Dia hamba Allah yang diutus hanya untuk kaumnya Bani Israel. Harus kau akui itu. Jangan kau ambil kata Bulus di situ, kau anggap itu Paulus. Tapi ingat, kalau kau menganggap itu Paulus, kau juga harus menganggap di situ Yesus. Dengan kata lain, konsekuensinya Yesus tidak disalib. boleh? Gimana? Setuju? Setuju nggak? Setuju nggak Yesus nggak disalib? Boleh saya jawab? Ya, Boleh saya jawab? setuju nggak Yesus nggak disalib? Silakan. Gini, Nah, gini apa? boleh saya jawab Bang Zuma? Silakan. Suara saya kedengaran nggak? Suara saya Setuju kedengaran nggak Yesus tidak Kedengaran ya? disalib? Oke. Silakan. Oke, saya jawab dulu ya, tenang dulu. Begini Bang Zuma, Ya. makanya tadi Bang Zuma bisa mendengarkan dulu apa yang saya sampaikan tadi. Iya. Ya, Iya. tadi Bang Zuma di awal menyatakan bahwa Mesias yang diyakini oleh orang-orang Kristen tetapi mereka salah pahami karena ulah Paulus adalah Mesias yang telah diimani oleh orang Islam sebagai Nabi seorang Isa. nabi saja. Betul. Makanya saya Nabi mengikuti Isa. argumentasi Anda, Nabi Isa, betul. Berarti yang tadi ketemu dengan Paulus itu Yesus. Kita bicarakan sebentar, Itu Bang Yesus Zuma. ya. Ini Tenang. Yesus ya. Oke, anggaplah standarnya Isa dalam pandangan Islam dan Kristen Yesus Kristus, tetapi tidak sama. Yesus disalib dan Isa tidak disalib. Dengar, berarti ketika Anda membawa data ini berarti Yesus tidak disalib. Betul? No, kita tidak sedang kenapa kau bawa data membahas Yesus, ini? kita bahas Paulus. Kenapa kita kau bawa bahas data Paulus, Bang ini Zuma. kalau begitu? Oke, saya baca dulu boleh? Saya Kenapa baca dulu kamu boleh? bawa data ini kalau Saya kau baca tidak dulu boleh? mengakui bahwa Isa itu Yesus? Kenapa? Bang Zuma, Kenapa? yang kita bicarakan ini itu kan problemnya Paulus, betul nggak? Iya, Yang betul. kita bicarakan Paulus. Tetapi ketika Nah, Anda kita mengatakan Ibnu Katsir menjelaskan tentang itu, berarti Anda harus merujuk kepada Saya belum Isa membacakan. sama dengan Yesus. Berarti Yesus tidak Ini Bang disalib. Zuma, alangkah lebih baiknya. Berarti Yesus tidak disalib. Wah, jangan dimik.
Jangan Anda akui di-mute dulu. dong Bang Zuma. Bagaimana Saya boleh mungkin? menjawab? Bagaimana Boleh Anda ya? mengambil Gantian, Bang data Zuma. Nabi Tenang. Isa bertemu dengan Bulus, tetapi masih tetap disalib? Itu enggak connect. Ketika Anda menjilat tafsir, Boleh? Bulus adalah Isa ketemu, berarti Anda harus mengakui Saya bahwa tidak sedang menjilat. Yesus berarti Yesus adalah Isa. Betul? Boleh saya ngomong? Betul. Oke, gini Bang Zuma. Berarti dengan demikian Yesus tidak paradigma disalib. berpikir ini kita selesaikan dulu. Paradigma berpikir kita selesaikan dulu. Kita tidak sedang membahas tentang Yesus dulu. Kita bahas Paulus dulu Bang Ya, Zuma. silakan. Paulus Standing bertemu dengan posisinya siapa? Paulus dulu. Paulus bertemu dengan siapa menurut tafsir? Gimana? Bertemu dengan Yesus, bertemu dengan Isa alaihissalam. Berarti Yesus. Dalam pandangan Ibnu Katsir. Berarti Yesus. Anda akuin nggak benar itu? Berarti Yesus. Sebentar, Anda akui nggak? Saya akui. Anda akui nggak Berarti Paulus itu Yesus. bertemu dengan Isa? Berarti Yesus. Anda akui? Berarti Yesus. Anda akui betul? Berarti Yesus. Sebentar, kita bacakan dulu. Kita bacakan dulu. Anda Kita bacakan. Anda memasukkan Bulus Sebentar, Bang adalah Zuma. Paulus. Oke, Sebentar. kita terima. Tapi Sebentar, Bang Zuma. ketika Anda Sebentar ya. mencoba Gantian, untuk Bang Zuma. menarasikan itu adalah Paulus, berarti izinkan saya mengatakan kalau begitu Yesus tidak disalib. Tidak menjadi persoalan Bang Zuma. Oke, Itu cara oke. berpikir Anda. Oh iya. Itu cara berpikir Anda. Ini Sebentar, Anda kita baca dulu Bang tujuan Zuma. Anda mengambil data ini Kita apa? baca dulu. Enggak. Ya, kita bacakan dulu, nanti saya lontarkan pertanyaan kepada Anda tentang data ini. Silakan, Oke, boleh? silakan. Ibnu Ishaq berkata, Ibnu Ishaq berkata, Ya. orang-orang dari Al-Hawariyun dan Ya. Al-Taba bukanlah pengikut Nabi Isa. Ya. Sedangkan pengikut Nabi Isa yang diutus adalah yang pertama Petrus. Ya. Yang kedua, siapa teman-teman? Paulus. Dor. Berarti Nah, pertanyaannya Bang Zuma, berarti Nabi Isa di situ apakah siapa? Bang Zuma- Tunggu. Sebentar. Berarti Nabi Satu Isa di situ pertanyaan saja, siapa? Bang Zuma. Berarti Nabi Wah. Isa di situ siapa? Yesus kan? Gimana? Yesus? Gimana? Berarti Nabi Isa di situ Yesus Nabi kan? Isa di situ adalah Yesus. seorang nabi. Yesus kan? Yesus. Ya, ini saya jawab Bang Zuma. Ini di mute terus Bang Zuma. Yesus kan? Tunggu dulu, Mikrofon enggak usah saya lebay. dibisukan terus ini. Berarti Gimana? Nabi Isa di situ Yesus kan? Bukan Yesus. Lalu Saya tidak pernah lalu mengatakan kenapa itu kau Yesus. masukkan Paulus Saya di tidak situ? pernah mengatakan itu Yesus. Kenapa kau masukkan Paulus di situ? Karena tadi di awal saya boleh jawab gini, karena standing posisi Anda di awal sebentar. Memasukkan Karena kemudian standing dengar. posisi Anda tadi di awal Ketika Anda mengatakan mengais-ngais, sabar. Ketika Anda mengais-ngais ilmu dalam Islam, metodologi Islam dengan memasukkan Paulus, Anda harus menelan pil pahitnya. Berarti itu berbicara tentang Yesus. Berarti Yesus Boleh saya tidak tanggapin? disalib. boleh saya tanggapin? Yesus tidak disalib, Boleh ya? melainkan langsung diangkat ke langit. Anda mau terima itu kah? Begini, Anda mau terima? saya tidak pernah sepaham Ya dengan sudah, argumentasi Anda. kalau begitu, Gini, jangan perhatikan masuk dulu kalimat saya di awal. Jangan Bang Zuma, masuk ke ranah. perhatikan gantian ke Bang Zuma, ranah Bang Zuma tafsir. gantian dong. Karena yang Tadi kan Anda ditafsirkan berbicara, di situ, saya diam. Sekarang Nabi gantian, Isa sekarang dengan gantian. pengikutnya Bulus, bukan Paulus Kristen. Oke, sekarang begini. Anda Paulus akui nggak Kristen itu Paulus berbeda. itu adalah orang benar? Enggak, saya tidak akui. Oke, sekarang gantian. Tanya Anda. Anda akui nggak berdasarkan data tadi? Aduh, jangan dibisukan teman-teman. Saya cuma bertanya kok. Begini, Bang Zuma. Berdasarkan data tadi yang mengatakan bahwa Paulus diutus Paulus oleh atau Isa Paulus? bin Maryam. Oh, Paulus. Saya tunjukkan Paulus. Saya tunjukkan. Oke. Coba. Cip. Oke. Di sini siapa namanya Bang Zuma? Dalam kurung itu. Coba pinggirnya, Dek, Adek, di pinggirnya, Dek, pinggirnya, Dek, Adek, pinggirnya, Dek. Oh iya, pinggirnya, ini Dek. kitabnya orang Islam Bang Zuma. Bulus. Bulus sama dengan apa ini? Sama dengan apa ini Bang Zuma? Enggak, pinggirnya, Dek. Sama dengan apa ini, pinggirnya, Bang Dek, Zuma? pinggir. Tidak masalah, tidak masalah. Silakan. Lihat Bulus atau apa ini Bang Masalah Zuma? generasi. Bulus atau apa ini Bang Zuma? Jadi Bulus yang dimaksud di situ Loh. bukan Paulus yang ada di dalam Bukan Paulus. Kristen. Mana datanya? Tunjukkan datanya kepada saya. Hey, Aktorit ini incubit data yang probatio. sedang kau baca. Dia yang mendalilkan, dia yang ini menunjukkan. data yang sedang kau baca. Itu data yang kau sudah baca. Gini, Itu gini data Bang yang Zuma. sudah kau baca. Bang Zuma. Itu data kau Aktorit sedang baca, incubit Dek. probatio. Adek.
Ya, Itu data tadi yang kan sedang saya dibaca, Dik. menunjukkan Paulus adalah Paulus. Sudah Waduh, ya. gantian dong Bang Suma. Kalau Anda Saya masuk ke ranah Islam, Anda harus menelan pil pahitnya. Saya dari tadi tidak Bulus berikan kesempatan bertemu nih. dengan Yesus. Yesus tidak disalibkan. Yesus hamba Gini. Allah. Yesus terangkat ke langit. Yesus tidak mengajarkan Kristen. Yesus sholat. Yesus Muslim. Dia adalah yang menginformasikan datangnya Nabi Muhammad. Jedar. Kalau Anda mau masuk ke situ, oke? Kecuali Anda tidak mau masuk ke situ, ya sudah. Gini, itu Bang berarti Zuma. bukan Gantian. Bulus. Akhi, Itu tenang dulu, Bulus. akhi. Itu Bulus, bukan Pulus. Oke, it's okay. No Kembali problem. ke Akhi, tema. gantian akhi. Kembali Begini. ke tema. Udah selesai di situ. Loh, jangan. Ini Loh, kalau kau mengakui Ini itu masih Nabi berjalan, Isa Bang Zuma. sama dengan Yesus, baru Tadi kau bisa kan Bang ngotot Zuma, di situ. gini. Tadi kan Bang Zuma Dalam mengatakan kurung pun bahwa Paulus. yang dimaksud di situ tidak sama dengan Paulus. Betul atau tidak? Yes. Nah, sekarang saya tanya. Oke, Sekarang saya balik. Saya balik lagi bertanya samamu. Belum. Apakah Nabi Isa? Buktikan. Dengar. Datanya mana? Apakah Nabi Isa yang ada di situ itu Yesus? Saya tidak pernah mengatakan Isa sama kamu yang dengan Yesus. membawa data, Dek. Kamu yang bawa data. Sekarang kamu ingin Anda menunjukkan tadi kan mengatakan kalau itu adalah Bang Zuma, Paulusmu, kan? Tadi kan Anda mengatakan Kamu yang bahwa bawa Paulus data, itu adikku. bukanlah Paulus. Kau datang bawa Autorit data. incubit Kau probatio. menunjukkan Dia yang bahwa mendalilkan, di dalam dia yang Islam, membuktikan. Di dalam Sekarang, Islam katanya, tunjukkan di datanya, dalam Bang Zuma. Islam pun Paulus diakui oleh Datanya mana, Bang Zuma? oleh ulama tafsir. Nah, sekarang kalau begitu, Datanya mana? Sekarang Datanya di kalau mana? itu yang Bahwa Anda Paulus katakan, bukanlah Paulus. Anda harus menerima kenyataan bahwa Yesus di situ, Saya Nabi akan Isa di situ menerima ketika adalah menggunakan Yesus. data, Bang Zuma. Data yang kau bawa itu, Saya akan menerima. data yang kau bawa Gini, itu apa? saya akan menerima jawaban Data Anda. yang kau bawa itu kamu ingin mengatakan bahwa Bulus itu Paulus, kan? Kamu harus menerima pil Tidak. pahitnya. Tidak. Bahwa Isa di situ Yesus. Kalau begitu. Ini pertanyaan. Berarti Yesus Bang Zuma. berarti Bang Isa Zuma, di situ ini Yesus. pertanyaan Bang Zuma. Kamu datang membawa data itu Waduh, janganlah dengan Dimi. doktrin apa? Paulusku, Janganlah dibisa-bisukan. dengar. Paulusku ada loh di dalam kitab tafsir dijelaskan. Oke ya. Paulusmu ada dijelaskan di dalam Tertulis kitab seperti tafsir. itu kok. Sekarang maukah kau menerima? Tertulis seperti itu. Sekarang pertanyaannya, maukah kau menerima ketika itu kau katakan? Gini. Pertanyaan saya, apakah kau menerima bahwa Nabi Isa yang ketemu dengan Paulus itu adalah Yesus? Saya tidak pernah mengatakan Isa alaihissalam itu Kalau adalah begitu, tokoh yang sama seperti Yesus. kamu Saya tidak salah pernah mengambil mengklaim seperti data, itu. adekku. Makanya tadi saya katakan. Kamu salah membawa datamu berarti. Makanya tadi saya katakan begini, Bang Zuma. Berarti salah kau bawa Bang Zuma, data, dek. Sebab data itu menceritakan tentang Nabi Isa dengan pengikutnya bernama Bulus, adekku. Kamu salah, dek. Kamu ingin mengakui Paulus ada di dalam tafsir, tapi kamu tidak mau mengakui ketika Paulus yang berkesinambungan dengan penjelasan tafsir itu merujuk kepada Nabi Isa. Kamu nggak mau terima kalau itu Yesus, dek. Bagaimana kau bisa dikatakan waras, dek, kalau begitu? Coba. Bulus dalam kurung Paulus. Oke. Kau ternyata Paulus dijelaskan. Kalau begitu kau harus terima. Isa di situ Yesus. Mau nggak Yesusmu tidak disalib? Mau? Nggak mau, Bang. Kalau begitu jangan menjilat tafsir. Jangan jilat tafsir kalau gitu, dek. Jangan jilat tafsir. Karena kenapa? Bulus di situ tidak berdiri sendiri. Bulus di situ bersama dengan Isa alaihissalam. Kalau kau mengatakan itu Paulus, wajib hukumnya kau katakan itu juga adalah Yesus. Dengan kata lain, kau harus mengakui Yesus tidak disalib. Begini. Gimana? Gimana? Kau sudah akui Yesus tidak disalib? Ya sudah, ganti gerejamu di atas kubah, kau ganti jadi kubah masjid. Kalau kau sudah akui bahwa di situ adalah Yesus. Sebab di situ dikatakan Yesus beriman kepada Allah, Yesus beriman kepada datangnya Nabi Muhammad, Yesus beriman akan datangnya Nabi penutup yaitu baginda Rasul Muhammad SAW, dan Isa Yesus tidak disalibkan. Jangan kau cuma menjilat Bulusnya dalam kurung Paulus.
Jangan kau cuma jilat itu deh. Makasih sahabatku Yasmin. Jangan jilat itu, kau memalukan banyak orang yang minta ini sini. Banyak orang yang melihat kita, kau nggak malu. Hah? Kau jilat-jilat Bulus adalah Paulus. Tapi kamu tidak mau menelan pil pahit. Ketika kau mengatakan tafsir berbicara tentang Paulus pendiri agamamu yang mengaku bertemu dengan engkaukah itu Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Kamu harus masuk ke ranah tafsir tadi bahwa ternyata yang mengutus Paulus itu Nabi Isa. Nabi Isa mengutus Paulusnya itu di mana? Hah? Di mana Nabi Isa mengutus Paulus? Di dalam konsep agama nggak ada. Kecuali kamu ingin tutup buku, Nabi Isa mengutus utusan-utusannya. Kalau kau katakan di situ ada Paulus, it's okay, no problem. Tapi dengan catatan jangan kau dudukkan Paulus Kristen dengan Bulus Islam. Jangan diturunin dulu Bang Zuma, ini moderator. Jangan kau dudukkan Paulus Oten masuk ke dalam ranah Bulus Islam. Di saat yang sama kau menolak Yesus adalah Isa. Jangan. Itu artinya IQ-mu rendah. Masih di lutut. Belum naik ke sini. Belum naik ke sini. Kau terima Paulus, tak mau terima Isa sebagai Yesus. Salah itu. Gak boleh. Ketika kau menerima yang ditafsir itu adalah Bulus dalam kurung Paulus, you wajib hukumnya menerima Isa di situ adalah Yesus. Karena Paulus satu paket dengan Yesus di dalam agamamu. Dia adalah rasul. Kenapa kau pisahkan antara Bulus dengan Nabi Isa? Kalau itu Paulus, harus kau gantungkan bahwasanya Paulus di dalam tafsir sedang bersama dengan Yesus, di mana Yesus mengutus kemudian Paulus ke Antioquia mengajarkan la ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Harus kau akui itu. Bahwa Yesus tidak disalib. Dengan kata lain, lagi-lagi ada kekuatan gelap yang mengatasnamakan Paulus mengarang kitab, tapi ternyata bukan Paulus. Kenapa saya curiga? Kalau di dalam tafsir dikatakan Paulus itu adalah orang benar, kalau di dalam tafsir dikatakan Paulus itu adalah utusan Nabi Isa alaihissalam, kalau dikatakan di dalam tafsir bahwa Nabi Isa mengutus utusannya, umatnya, sahabatnya, muridnya bernama Bulus, saya curiga Paulus di dalam kitab lu yang tidak ketahuan siapa bapaknya, siapa emaknya, siapa dia, itu adalah tokoh fiktif. Jangan-jangan tokoh fiktif. Jangan-jangan tokoh fiktif. Karena tidak diketahui siapa bapaknya, siapa emaknya. Jangan-jangan ini cuma fitnah terhadap Bulus. Jangan-jangan Bulus ini orang soleh. Jangan-jangan Paulus ini orang benar. Jangan-jangan Paulus ini benar-benar muridnya Nabi Isa. Jangan-jangan Paulus ini muridnya Yesus. Tetapi diceritakan berbeda di dalam kitab lu. Karena jangankan Paulus, Yesus aja dicerita miring di dalam kitab lo. Jangankan Yesus, Elohim Tuhannya Yahudi pencipta langit dan bumi pun dicerita miring di dalam kitabmu. Saya semakin yakin, jangan-jangan Paulus itu orang benar. Jangan-jangan Paulus itu adalah benar murid Yesus. Jangan-jangan Paulus itu benar-benar orang suci, orang soleh, orang beriman, muslim. Tapi diceritakan hoaks di dalam agama lu. Oke? Jadi kau belajar lagi adik, kau belajar lagi. 600 tahun kau butuh meningkatkan IQ-mu berdebat dengan Bang Suma, baru kau masuk di kelasku ya. Saya sedikit menguasai ilmu mantik, ilmu logika. Kamu masih di bawah, masih jauh. Jangan coba-coba kau membawa data yang akan menjebak kau sendiri. Ingat tadi, saya sudah katakan samamu, dalam bahasa Yunani bertemu itu adalah sinanto atau sinto atau sinantau. Sinantau itu adalah bertemu fisik. Apakah Yesus bercerita tentang
bertemu fisik di dalam Matius 23 nomor 39 itu? Nehi. Tidak ada bertemu fisik yang disinggung kemudian Yesus di sono. Yang disinggung di sana adalah aude. Itu artinya melihat. Melihat dalam arti kata bukan seperti apa yang kau gambarkan. Ketika Yesus mengatakan engkau akan melihat aku, Aida atau Eido, itu melihat. Paulus mengatakan apa di 1 Korintus 9 nomor 1? Aku melihat. Bukan dikatakan aku berjumpa. Sinantoh bukan, tapi Eido. Bang Zuma, jangan diturunkan dulu Bang Itu Zuma. kemudian jelas sekali bahwa melihat, bukan bertemu fisik. Jadi jelas sekali yang datang kepada Paulus bukan anak Maria. Selesai. Anda hanya ingin mengalihkan isu. Saya tahu Anda belajar berminggu-minggu untuk menghadapi saya dengan materi ini. Anda kemana-mana bawa tafsir. Ada tafsir. Ada tafsir ini. Kamu salah. Loncatan berpikirmu masih lemah. Oke? Silakan saudara Ardeston. Mr. Ardeston, silakan abang. Sorry kalau ada penampakan kurang baik tadi. Silakan. Halo Pak Zuma. Silakan bang, silakan. Iya, ini menarik nih Pak Zuma. Siap. Ketika saya setuju ya, ketika Paulus bertemu dengan bercerita dia bertemu dengan Yesus itu kok sepertinya aneh ya. Jadi maksudnya kalau kita setuju dengan hal itu, berarti Yesus itu sudah naik kemudian turun lagi gitu. Padahal sama dengan yang pernah saya nyatakan bahwa ketika Yesus meminta penghibur, penolong yang lain, aku akan kembali kepada Bapa, tapi ternyata ketahuilah aku akan menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Seperti kontradiksi dulu Pak ya. Iya. Nah, mungkin kalau ini menurut saya ya Pak ya, maksudnya kalau Paulus itu mungkin seperti ini Pak, karena dia mungkin ada genrenya ya Pak ya, mungkin ada genre sastranya ketika Paulus menyatakan hal itu. Karena kalau begini Pak, kalau kita mempercayai bahwa pertemuan dengan hal yang mistik itu kemudian langsung bisa mengubahkan karakter seseorang dari yang jahat menjadi baik, itu saya sih tidak menemukan hal itu ya Pak. Maksudnya kalau itu benar, berarti saya harus setuju bahwa kalau ada kesaksian dari, mohon maaf apa namanya, kalau orang yang dari Islam ke Kristen mungkin apa disebutnya murtadin ya Pak ya, kalau nggak salah ya. Nah itu dia cerita saya bertemu dengan Yesus segala macam. Nah, kalau ini saya setuju dengan hal itu, ini Paulus juga pasti benar gitu. Tapi saya tidak pernah menyetujui hal itu gitu, kesaksian-kesaksian mengenai pertemuan-pertemuan mistik gitu ya. Yang saya yakini adalah transformasi rohani itu adalah sebuah proses. Ternyata ini menarik ya Pak Zuma ya, bahwa Paulus itu ternyata sempat ke ini ya Pak ya, sempat ke Arab ya Pak ya, selama kalau nggak salah sempat ke Arab selama 3 tahun atau berapa tahun gitu. Nah menurut saya perjumpaan dengan Yesus itu di ayat-ayat lain juga dinyatakan bahwa Allah menyatakan anak gitu. Maksudnya menyatakan Yesus itu maksudnya mungkin itu pergumulan batinnya beliau gitu Pak ya. Jadi pergumulan batin beliau, dan ini yang saya yakini karena apa? Seluruh utusan atau seluruh para nabi itu pasti melewati fase di mana ada padang gurunnya Pak gitu. Jadi ada pergumulan batinnya gitu ya, seperti yang kita tahu Musa mengalami pergumulan batin. Kemudian, nah ini yang saya yakini bahwa memang ya mungkin Paulus juga mengalami pergumulan batin, sehingga dia pun juga butuh waktu untuk tidak langsung pergi ke Yerusalem begitu Pak. Nah dia mungkin pergumulan batinnya mungkin selama 3 tahun di Arab itu dia menemukan apa dan dia belajar apa,
mungkin dia memperoleh hikmat dan dia akal budinya berubah, pikiran, cara berpikir dia berubah menjadi yang tadinya dia ingin melenyapkan atau menghajar atau membunuh orang-orang pengikut Yesus. Nah, mungkin di situ dia diubahkan, Pak. Jadi mungkin dari sisi itu ya, maksudnya kalau saya sih tetap seperti kata Pak Zuma ya, maksudnya yang ditemui di Damsyik itu tidak secara literal melihat sinar segala macam, tapi itu mungkin lebih ke arah pergumulan batin begitu, Pak ya. Mungkin ya, Pak ya, seperti itu, Pak. Kalau dari pendapat saya gitu, Pak. Demikian. Oke, baik. Sangat menarik apa yang saudara sampaikan. Nah, mungkin saya bisa memberikan referensi terkait dengan siapa Paulus menurut Paulus, bagaimana dia menurut Paulus. Jadi kita nggak menilai bahwasanya Paulus ini jahat atau apapun itu selain daripada apa yang dia tuliskan tentang dirinya, kan gitu ya. Nah, kalau saya melihat di dalam surat beliau kepada orang Roma di bab 7 itu sangat menarik untuk kita baca. Mungkin Roma pasal 7 ya, Pak ya? Iya, kita lihat di data 13 sampai nomor 25, mungkin coba abang baca di situ dengan seksama. Saya pun kalau baca itu miris sekali gitu loh. Artinya pengakuan Paulus terhadap keadaan physically atas dirinya itu sangat menarik untuk kita melakukan pembelaan terhadap Paulus dalam tanda kutip. Karena dia mengatakan di sana, jadi demikianlah adanya yang baik, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku, katanya. Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku. Supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata keadaannya sebagai dosa. Itu kata kata Paulus. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Taurat adalah rohani. Tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Jadi kalau Taurat itu rohani, kalau tubuhnya itu adalah terjual kepada kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, berarti perbuatan tubuhnya nih. Apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat. Tuh, kelihatan tuh. Bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat. Tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal perbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang ku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat, itulah yang aku perbuat. Ini pergumulan nih, pergumulan. Nah, kita harus pandai sebagai orang yang ada di luar Paulus. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Tuhan. Aku suka akan hukum Elohim. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Kita harus fair mengakui itu. Ini pengakuan gentleman dari seorang Paulus. Di dalam tubuhnya ada dua yang bekerja. Dan apa yang dikehendaki bukan itu yang dilakukan, tetapi justru yang dilakukan itu adalah apa yang tidak dia kehendaki, yaitu perbuatan jahat. Aku ini manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Tuhan oleh karena Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Elohim, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Selesai. Jadi Paulus tidak mesti kita mulu-mulu nerimanya sebagai orang benar. Setiap perkataannya, setiap perbuatannya kita terima sebagai orang benar. Karena kebenaran itu hanya ada di dalam Torah.
Sedangkan yang muncul pada perbuatan dan sikap tindakan Paulus, menurut dia itu adalah hukum dosa. Nah sekarang, semua ajaran Yesus kita susun dari A sampai Z, sejak dia penginjilan di tengah kaumnya. Apakah bisa menghantarkan ajaran Yesus itu kita menuju ke gereja, menyembah Yesus, makan babi, tidak bersunat, ibadah hari Minggu? Tidak. Lalu apa yang bisa menghantarkan kita melakukan prosesi ritual seperti itu? Paulus. Sedangkan takaran Paulus, perbuatan Torah itu adalah perbuatan rohani, hukum Tuhan. Perbuatan jasadnya adalah perbuatan kuasa dosa. Perbuatan tubuhnya menghantarkan kita, kalau kita mengikuti aspek pengajaran Paulus, menghantarkan kita menjadi Kristen. Ada dua pilihan sekarang. Kuasa Tuhan dan kuasa dosa. Kuasa hukum Taurat, Yudaism. Kuasa hukum dosa, selain Yudaism. Sederhana. Itu sederhana, pokok sederhana. Nah, kata kuncinya di mana? Coba kita lihat bagaimana Paulus itu pasrah ketika dia kembali ke kota Yerusalem di dalam Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Subhanallah. Paulus betul-betul bertaubat dari pekerjaan jasadnya. Kembali dia kepada sebagai penganut Taurat, meninggalkan ajaran tubuh. Kisah Para Rasul 21 merekam dengan sangat jelas bagaimana kesaksian seorang tabib Lukas menjelaskan ketika Paulus kembali ke Yerusalem, dia bertaubat, dia mentahirkan diri, dan dia mempersembahkan persembahan di hadapan Tuhan di dalam bait suci. Disebabkan karena dia telah mengajarkan dan telah menodai kemudian hukum Tuhan. Paulus tidak bertahan dalam ajaran yang dilakukan oleh perbuatan tubuhnya. Sekali lagi, simpulnya, kalau kita lihat betapa jujurnya Paulus mengakui, di dalam tubuhku ada dua pekerjaan yang sedang bekerja. Pekerjaan hukum Taurat dan pekerjaan hukum dosa. Itu perilaku Paulus, Bang. Silakan. Ya, bagus sekali Pak Zuma. Memang kalau yang saya pahami, memang Paulus itu tidak serta-merta langsung ini ya Pak ya, maksudnya bisa menjadi rasul, karena awal-awalnya dia pun takut Pak. Aku takut kalau aku tidak diterima gitu ya. Jadi dan akhir-akhir dari kehidupannya dia berkata bahwa aku telah mengakhiri pertandingan. Jadi mungkin dia berproses ya Pak ya di dalam kehidupannya, mungkin juga dia berproses. Dan juga kalau sepengetahuan saya, Paulus itu kalau mungkin banyak yang perdebatan atau banyak juga yang menafsirkan bahwa Paulus itu meniadakan gitu ya, meniadakan hukum Torah beserta dengan apa itu Pak? Beserta dengan apa ya Pak? Pokoknya hukum meniadakan hukum Torah ya Pak ya. Ya itu tapi kalau dari pandangan saya, Paulus itu di ayat itu ya Pak ya, maksudnya adalah bukan meniadakan Torah, tapi pada yang seperti yang kita ketahui bahwa barang siapa melakukan Torah, melakukan hukum Allah kan akan hidup ya Pak. Nah, sehingga manusia yang tadinya memang keinginannya selalu melawan Torah atau melawan hukum Allah, dengan matinya Kristus, dengan matinya Yesus gitu ya, dia telah menjadikan ibaratnya manusia yang selalu melawan Torah ini dijadikan satu manusia baru, kan ayat bawahnya gitu Pak ya, dijadikan satu manusia baru, sehingga maksud dari ayat itu adalah meniadakan akibat dari jika kita melanggar Torah Pak gitu. Kalau kita melanggar Torah kan kita pasti binasa ya Pak ya, karena sengat Torah itu adalah maut. Kalau kita tidak melakukan Torah, maka kita bisa mati kan Pak. Nah, bagaimana supaya kita tidak melanggar? Nah, jadi Paulus itu mengambil Kristus, manusia Kristus sebagai contoh supaya kita tidak
berseteru dengan Torah begitu Pak. Gitu. Nah, analoginya sih sebenarnya ke arah situ ya Pak ya, bukan meniadakan Torah beserta dengan ketentuannya seperti itu. Sebenarnya tidak ada yang ditiadakan, tapi Paulus itu maksudnya, yuk kita seperti Yesus, jadi manusia baru yang keinginannya tidak melawan Torah supaya kita nggak mati begitu Pak. Gitu sih. Iya. Kutipan Ulangan 27 nomor 26. Terkutuklah orang yang tidak mempraktekkan Taurat ini dengan perbuatan, kan gitu. Yesus juga berkata di dalam Yohanes 7 nomor 49, orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Jadi Elohim mengutuk, Yesus pun juga mengutuk kepada siapa? Kepada mereka yang tidak melakukan hukum Taurat. Bahkan sekedar tidak mengenal Taurat saja, kata Yesus, itu terkutuklah mereka. Nah, jadi kalau ada penilaian seperti penggambaran bagaimana Paulus menjadikan Yesus ini menjadi kutuk karena dia ingin supaya orang-orang yang percaya kepada pemberitaan yang memperoleh predikat sebagai manusia baru. Akan tetapi ada satu hal yang sangat membuat saya itu sendiri gusar gitu loh. Ketika Yesus menerangkan di dalam Matius 5:20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi, maka engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga atau kerajaan langit. Kalau yang dikatakan di sana itu bukan pembaharuan terhadap kaidah-kaidah Torah, tak masalah. Artinya di Matius 23 nomor 1 itu orang Farisi, ahli Taurat sudah menduduki kursi Musa. Dengarkanlah setiap apa yang mereka katakan, tapi jangan kamu melakukan apa yang mereka kerjakan, sebab mereka menteorikan tapi tidak mempraktekkan. Kalau yang dimaksud Yesus itu adalah yang lebih benar dari ahli Taurat dan orang Farisi adalah mempraktekkan apa yang ada di Taurat yang mereka tidak praktekkan, itu mah tidak masalah. Cuman masalahnya Yesus menambah penggenapan itu. Seperti mencungkil mata, memotong tangan. Engkau mendengarkan di dalam Taurat, jangan berzina. Itu di Taurat. Aku datang menggenapinya. Apa penggenapannya? Barang siapa yang melihat wanita dan mengingini di dalam hatinya, maka dia telah berzina. Apa hukumannya? Matamu harus dicungkil. Sebab lebih baik satu matamu masuk ke dalam surga daripada dua matamu tapi masuk ke dalam api neraka jahanam. Artinya bahwa ketika Yesus mengatakan hidup keagamaan lebih sempurna, lebih baik, lebih benar, bukan hanya sekedar menjalankan Torah secara maksimal, tetapi ada plusnya. Yang tadinya berzina nanti dihukum zina, tetapi seketika Yesus datang, latak karabus zina itu juga berfungsi. Memandang wanita dengan syahwat, kata Yesus, itu sudah berzina, matamu kudu wajib dicungkil. Itu penggenapannya, berarti semakin berat memang ajaran Yesus itu. Masalahnya sekarang, saudara-saudara Kristen tidak menjalankan. Cuman satu yang mereka jalankan, itu pun cuman slogan. Kasihilah musuhmu, doakanlah mereka. Padahal itu runutan ke-8. Sebelum sampai ke ajaran kasih, sebelum orang mengajarkan engkau berjalan 1 mil, berjalan 2 mil. Sebelum sampai di situ, di atasnya itu ajaran pelengkap daripada Torah. Itu lengkap penjabaran Yesusnya. Kenapa saudara Kristen tidak menjalankan? Cuman yang dipakai kasih itu kan cuman teori doang. Semua juga orang bisa. Kenapa nggak mempraktekkan cungkil mata? Sedangkan itu adalah penggenapan dari pengajaran. Jangan kau menyangka aku datang meniadakan. Jadi tidak ditiadakan, melainkan menggenapi. Tidak ditiadakan, malah ditambah dengan penggenapan, penyempurnaan. Yang tadinya jangan kau membunuh, itu Taurat. Ya, Yesus datang, oh bukan, itu masih level standar coy. Begitu aku datang menggenapinya, bukan hanya sekedar jangan membunuh, melainkan marah pun hukumnya nggak boleh. Kalau kau mau ikut aku, kamu nggak boleh marah kepada saudaramu, kau nggak boleh berkata jahil kepada saudaramu. Barang siapa yang berkata jahil kepada saudaranya, neraka. Berat ajaran Yesus itu, berat sekali. Jangan dikira kasih dia mati habis itu blas. Enggak. Yesus mengatakan Matius 5:20 itu, jangan kau menyangka di 17, jangan kau menyangka aku menyediakan. Tidak, aku menggenapi, aku melengkapi, aku membuat lebih baik, lebih sempurna. Apa itu? Jangan membunuh. Tapi ingat, sebelum kau membunuh,
kau berkata jahil pun kepada orang tidak boleh. Bagaimana mau membunuh? Berkata jahil aja kagak, apalagi membunuh. Itu kelengkapan daripada penggenapan Yesus. Tapi saudara kami Kristen yang diambil cuman kasih itu doang. Kelirunya itu di situ. Harusnya ketika Yesus mengatakan, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih benar dari ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Apa kata saudara kami Kristen? Yesus tidak datang membawa agama. Jadi bagaimana mau masuk surga? Syarat masuk surga kata Yesus dua. Yang pertama kudu wajib beragama. Yang kedua agamanya kudu wajib lebih baik, lebih benar dari ahli Taurat. Saudara Kristen enggak? Malah tidak, yang penting kasih. Jadi ajaran yang muncul yang kita lihat dalam Matius ini dan pengajaran Paulus di dalam Roma 7 tadi itu adalah ajaran yang betul. Makanya kalau ada tadi yang menunjukkan tafsir, sekali lagi saya bersaksi di dalam tradisi Islam, keilmuan Islam, Al-Quran maupun hadits, tidak ada sedikit pun mencela oknum yang bernama Bulus atau Paulus. Tak ada.